Assalamualaikum. Halo, jumpa kembali dengan Dapur Mama Jani. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Bunda-bunda yang cantik-cantik, soleh dan soleha teman-teman semua. Apa kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini adalah menu spesial menjelang Idul Adha ya. Jadi di saat Idul Adha nanti yang hanya beberapa hari lagi, Bunda bisa hidangkan ya hidangan dari Dapur Mama Jani, yaitu sayur godok ala kampung ya. Ini untuk teman makan ketupat atau lontong ya. Sengaja ini bahan-bahannya sederhana ya, ala kampung, karena nanti pada saat Idul Adha kan hampir semuanya ya itu kita pasti memasak daging ya. Jadi ini sayur kampung ya, sayur godok ya. Apa saja bahan-bahannya? Ini dia, ini ada pepaya muda sebanyak 700 gram ya, ini sudah dicuci. Kemudian ada kacang tolo ya 250 gram. Ini kacang tolo ini kacang yang kecil. Ini di berbagai daerah ini ada nama-namanya tersendiri ya. Kalau di Bandung sendiri namanya kacang gaji. Kemudian daerah Tasikmalaya namanya kukumbu. Nah kalau di daerah lain saya kurang tahu ya Bunda, ini namanya kacang apa. Pokoknya kacang yang kecil-kecil ya. Ini kacang tolo yang suka dipakai untuk membuat krecek ya. Krecek temennya gudeg. Kemudian ada telur rebus, ini telur yang sudah direbus sebanyak 8 butir. 8 butir. Kemudian ini bumbunya. Ini ada bawang merah 8 butir. Kemudian bawang putihnya 4 siung, kemiri 4 butir. Kemudian ini ada asam ya, sedikit saja Bunda, sebutir ya, sejumput ya. Kemudian ini ada cabai merah besar 4 buah. Nah ini cabainya panjang-panjang ya Bunda ya, ini sekitar 17 sentian ya. Ini cukup 4 buah saja, tetapi yang suka pedas boleh ditambah ya cabainya, atau ditambah cabai rawit boleh ya. Sekarang cabai lagi mahal ya Bunda. Kemudian ini serainya 2 batang, nanti kita geprek ya. Kemudian daun salam 4 lembar. Jahe ini 2 cm, kunyit 2 cm, lengkuas 2 kerat. Kemudian daun jeruknya 4 lembar, saya pakai daun jeruknya yang besar-besar ya. Ini 4 lembar. Kemudian ini bumbunya, bumbu halusnya. Ada ketumbar, ada lada halus ya, bukan ketumbar. Lada halus ini 1/4 sendok teh. Nah ini baru ketumbar ya, ketumbar halus 1/2 sendok teh. Kemudian kaldu bubuk 1 sendok teh, garamnya 1/2 sendok makan, dan ini gula pasirnya sebanyak 1 sendok makan. Kemudian nah ini ada santan ya, ada santan. Nah ini santannya cukup saja ya, jangan terlalu kental, agak kental ya, tapi tidak terlalu kental. Ini 1,5 liter atau 1.500 ml ya. Ini tergantung selera, boleh dipakai 1.000 ml saja atau 1 liter. Tapi kalau saya senangnya ya yang berkuah ya, kalau untuk ketupat dan lontong sayurnya harus berkuah. Jadi saya pakai 1.500 ml ya Bunda. Selanjutnya pepaya mudanya akan saya parut ya, memakai parutan
yang untuk mustopa ya Bunda. Diiris juga boleh ya, diiris panjang-panjang, tapi biar cepat saya memakai parutan ini ya. Nah, jadinya seperti ini ya, rata ya, panjang-panjang. Ini parutan untuk membuat kentang mustopa Bunda ya. Nah, ini akan saya lanjutkan memarut sampai habis ya Bunda. Ini semuanya sudah diparut ya, pepaya mudanya. Dan ini akan saya sisihkan dulu. Sekarang saya akan menghaluskan bumbu ya. Tapi akan saya blend ya, saya akan blender, tidak diulek. Ini bumbu yang dihaluskan, bawang merah, kemudian bawang putih, kemudian kemiri, kemudian jahe, kunyit, dan cabai ya, cabai merah besar. Ini sudah dipotong-potong dulu ya Bunda, cabainya potong-potong dulu. Mau diulek juga bisa ya Bunda, boleh diulek. Kalau saya pengen cepet, jadi dihaluskan pakai blender bumbu saja. Nah, ini dikasih air ya, dikasih air sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah halus ya, saya sisihkan dulu. Selanjutnya saya akan menggoreng telur ya, telurnya digoreng dulu biar meresap bumbunya. Tetapi terlebih dahulu harus dikerat dulu ya, disayat sedikit saja ini biar supaya tidak meletup-letup ya sewaktu digoreng. Dan bumbu nanti lebih meresap ya, kita kerat sedikit saja. Telur digoreng dalam minyak yang sudah panas. Tapi api jangan terlalu besar ya Bunda. Jangan lupa dibalik ya Bunda. Kalau digoreng dulu jadi nanti telurnya rasanya enak dan bumbu meresap ke telur ya Bunda, daripada tidak digoreng, direbus doang itu rasanya kurang mantep ya. Nah, sudah cukup ya, jangan terlalu kering digorengnya. Segini cukup. Goreng bumbu ya yang sudah dihaluskan tadi. Ini sampai airnya habis ya, karena tadi waktu memblender dikasih air. Jadi airnya harus habis dulu.
Nah, ini airnya sudah habis ya. Jadi proses menggoreng bumbunya ini, menumis bumbu dimulai dari sekarang ya. Tapi minyaknya tadi sudah ada di wajan ya sewaktu dimasukkan. Nah, selanjutnya kita tambahkan bahan lainnya. Kita masukkan laosnya atau lengkuas, kemudian serai ini sudah digeprek, daun salam dan daun jeruknya. Kemudian asam ya kita masukkan. Ini kita goreng sebentar, kita aduk. Nah, sekarang kita masukkan pepaya yang sudah diserut ya. Pepayanya. Kemudian kacangnya, kacang toloknya, wow, sebakul ini. Kemudian tambahkan bumbu. Lada halus. Kemudian ketumbar. Kaldu bubuk, garam, dan gula pasir. Kita aduk dulu ya. Nah, kita aduk dulu. Kita tumiskan dulu ya. Sayurannya ikut ditumis dengan bumbu. Selanjutnya tuang santan. Tuang santannya. Saya pakai 1500 ml ya. Biar berkuah. Nanti dimakan sama lontong, sama ketupat. Nah, ini tunggu mendidih ya. Baru kita cicip. Nah, sambil diaduk dulu ya biar merata bumbunya. Nah, ini biarkan mendidih ya biar kacang dengan pepayanya mateng. Nah, sekali-kali diaduk ya biar santannya tidak pecah. Sering diaduk ya, Bunda. Nah, sekarang kita masukkan telurnya ya. Telur rebus yang sudah digoreng. Biarkan dulu sampai meresap ya. Sampai meresap bumbunya ke telur. Jangan lupa dicicip ya teman-teman. Ini barusan sudah dicicip, ada penambahan garam dan gula pasir ya. Nanti untuk penambahan gula dan garam terserah selera masing-masing saja ya, secukupnya saja. Nah, ini saya aduk ya.
Ini biarkan dulu ya, biar meresap bumbunya. Nah ini sudah cukup ya teman-teman. Bumbunya sudah meresap. Kuahnya juga sudah berkurang ya, sudah mengental. Ini akan saya matikan saja. Ini dia teman-teman, sudah mateng sayur godoknya. Sayur godok ala kampung, temen makan ketupat atau lontong ya. Nah ini dia hasilnya, sangat menggugah selera. Ini akan saya cicip, akan saya coba. Kebetulan saya membuat lontong juga ya, lontong praktis. Nanti teman-teman bisa buka deskripsi ya, saya simpan linknya cara membuat lontong. Nah ini akan saya makan dengan lontong, akan saya cicip. Ya ini spesial untuk Idul Adha ya Bunda, teman-teman. Di Idul Adha kan banyak daging ya, jadi kita masak sayur godog ala kampung saja ya. Nah ini akan saya coba lontongnya ya. Kemudian dikasih deh sayur godog di atasnya. Wow. Kasih sayur di kuah. Terus ini lengkuasnya ke bawah. Kalau saya senangnya berkuah ya. Bismillahirrohmanirrohim. Saya makan ya teman-teman. Saya coba. Nah ini lontongnya kenyal banget, enak ya. Ini sama sayurnya. Bismillahirrohmanirrohim. Pas banget ya. Enak. Sayur sederhana tapi menggugah selera ya Bunda. Nah ini pakai telur ya. Nah coba pakai telur. Ini yang senang pedas tambah lagi, tapi kalau saya cukup ya, ini kerasa ya, anget ya. Enak deh Bunda. Jangan lupa di like ya, dan subscribe. Dan jangan lupa, yang penting dicoba ya Bunda. Ini bahannya cukup murah. Bahkan kalau pepaya tidak usah beli, biasanya minta tetangga saja yang nanam pohon pepaya. Ini pun saya dikasih saudara ya, pepayanya, tidak membeli. Alhamdulillah enak banget. Nanti akan saya teruskan kembali ya. Terima kasih sudah menonton Dapur Mama Jani. Nantikan video berikutnya. Dan salam sehat selalu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.